Kak, kalau diselingkuhin, terus tapi nggak bisa ngelepasnya gimana ya? Menurut gue nggak worth it sih kalau buat dipertahankan. Kayak buat apa? Lo cuma nyakitin diri lo sendiri dan sekalinya dia selingkuh, sekalinya dia bohong sama lo, dia akan bohong terus. Iya. Nggak akan berubah. Menurut Betul. gue. Agak pakai emosi dikit ya ngejawabnya. Pasangan kalian pernah cemburu gak sih sama lawan main? Gue pernah banget, bahkan sampai rusuh di set. Oh ya? Iya. Itu sampai itu pengalaman pertama sih. Gue pernah dicemburuin banget sama cowok ini. Sampai gue tuh nggak boleh ngobrol sama sekali sama lawan main gue. Tapi lu nurut? Gimana cara kalian berterima kasih pada diri sendiri? Kalau gue tuh lebih dari gue makan enak, tas bagus. Oke. Gue pengen beli. Kalau gue tenis, gue beli raket tenis tuh. Itu cara gue berterima kasih kayak, makasih ya udah mau syuting capek-capek. Nih rewardnya gue bisa main tenis gitu. Gue lebih ke party tiap hari sih, party. Makasih ya udah capek syuting-syuting, yuk party yuk. Kuat yuk, ayo gitu. Hai, gue Ersya. Dan aku Erika. Kita dari cast film Pabrik Gula. Dan waktunya tanya jawab. Ini project pertama kalian bareng, jadi first impression ke satu sama lain gimana? Apa ya? Gue ke Mbak R. Iya, ini project pertama gue sama Mbak Erika. Terus first impression gue, jadi sebenarnya backstory dikit, gue dari sebelum Pabrik Gula, sebelum ketemu Erika tuh kayak udah tahu dia dan kayak gue udah tahu dia di sosmed seperti apa. Jadi gue agak ngefans. Terus kayak pas ketemu gue kayak beneran gak ada bedanya sih menurut gue. Kayak lo di sosmed dan lo in real life kayak emang secuek gitu. Iya. Kalau gue first time sama, gue udah tahu dia filmnya banyak banget. Emang iya? Dan bahkan terus story-nya, fun fact-nya, sebelum kita nerima Pabrik Gula, kita tuh ditawarin satu judul film yang sama. Gue ngeliat dia keluar dari kantor gitu. Dan kita berdua sama-sama dipajang. Nggak taunya kita jodohnya di film Pabrik Gula. Oh iya bener lagi. Dan tau gak sih itu timelinenya sama-sama Pabrik Gula. Bener. Terus kita berdua jadi ketemu di Pabrik Gula. Gula. Jadi jodohnya emang di Pabrik Iya. Gula. Terus first impression ketemu Ersya tuh ada sedikit pressure sih. Maksudnya kayak, anaknya susah ditebak, lu tuh misterius banget. Jadi kan gue anaknya sok asik kan, nggak bisa diem gitu. Gue datang tuh udah yang kayak weh, sok asik banget lah. Nah si Ersya nih, dia bisa disok asikin nggak ya gitu. Oh, iya. Karena anaknya senyum tapi senyum misterius kayak halo gitu. Bener nggak ya sih gitu, ngerti gak sih? Tapi ternyata Baik banget. Justru gue Asik. nyambung banget sama dia, nyambung banget di lokasi. Iya, Banyak kita ngobrol. banyak deep talk juga Iya. pada akhirnya. Kak, kalau diselingkuhin, terus tapi nggak bisa ngelepasnya gimana ya? Aduh ini, Ya, menurut harusnya lu gua- bisa jawab gak sih? Kagak anjir. Gimana ya? Lu gimana? Lu pernah? Nggak pernah. Kalau gue nggak pernah. Tapi gue juga nggak pernah honestly. Oh enggak, gue pernah diselingkuhin, tapi gue nggak pernah stuck. Sampai yang kayak iya. mau gimana pun gue tetap cinta sama lo gitu. Dan mencoba untuk move on-nya susah banget, nah itu gue nggak. Iya, menurut gue nggak worth it sih kalau buat dipertahankan. Kayak buat apa? Lo cuma nyakitin diri lo sendiri dan sekalinya dia selingkuh, sekalinya dia bohong sama lo, dia akan bohong terus. Iya. Gak akan berubah. Menurut Betul. gue. Agak pakai emosi dikit ya ngejawabnya. Ubur-ubur ikan lele, apa Cakep. nih? Jangan lupa nonton Pabrik Gula, Le. Boleh. Kalian pernah makan seblak nggak? Kalau belum, ayo aku traktir. Udahlah. Udahlah. Aku bahkan ada konten di mana aku makan seblak, terus kayak banyak orang kayak, ih ternyata bisa makan seblak juga ya Kak Ersya. Terus gue kayak, emang gue apa? Gue kan masih manusia, pasti masih bisa makan seblak lah. Tapi enak kan? Lo enak, gue suka. Sama-sama gue juga. top makanan favorit apa Kak? Top apa? Top 3. Yang paling disukain 3. Gue dulu ya. Iya udah boleh. Yang pertama sate asin Bandung. Langsung kuliner banget ya jawabannya. Banget. Bukan yang kayak makanan lucu-lucu jajan gitu. Sate asin Bandung, lumpia Semarang, sama yang terakhir mie Petruk Cirebon. Cirebon pride banget. Ini kita duo Cirebon loh. Gue Iya. juga orang Cirebon loh. Cirebon. Gue masukin juga deh jawaban Cirebon. Oke, yang pertama suka banget tahu aci. Aduh iya lagi.
Terus aku sempet nyoba tahu aci gejrot. Ada. Jadi pakai kuahnya kuah tahu gejrot. Oh itu enak banget. Best sih. banget, terus crunchy gitu, Terus kedua empal gentong. Cirebon. For sure. Gue suka banget. Terus Yang ketiga, masakan oma. wah ampas kecap sih, cuy. Ampas kecap. Kalau ada yang tahu ampas kecap, tolong komen ya. Itu susah banget lagi dicari. Cuman oma dia bisa masak enak Iya, guys. best banget. Pasangan kalian pernah cemburu gak sih sama lawan main? Gue pernah banget, bahkan sampai rusuh di set. Oh ya? Iya. Itu sampai itu pengalaman pertama sih. Gue sampai Rusuh tuh maksudnya lawan main lo diajakin berantem gitu? dianya rusuh. Jadi kebetulan dia kayak bawa minuman gitu, dia minum di set. Minum di set terus mungkin udah lumayan naik. Dia kayak, mana Erika, nggak bisa ngehargain perasaan gitu deh. Oh, dia bikin rusuh lah ya. Iya, terus banting handphone gitu. Kacau banget Terus sampai sutradara gue ngomong gini, udah kamu beresin aja dulu. Iya, gue jadi gak enak sendiri. Aduh. Yang males sih kalau sampai ngaruh ke produksi ya. Iya. Gue pernah dicemburuin banget sama cowok ini. Sampai gue tuh nggak boleh ngobrol sama sekali sama lawan main gue. Wah, tapi lu nurut? Jangan ngejudge gue gitu dong mukanya. Gue nanya, tapi lu nurut gak? Muka lo udah gitu banget. Ya pada saat itu karena gue ceritanya gue menghargai perasaan dia. Gue kayak ya udah deh biar kamu nyaman. Tapi pada akhirnya gue menyadari kayak itu tidak wise. Iya betul. Kayak menurut gue kayak janganlah kita sampai merelakan karir kita demi misalnya orang yang belum tentu juga jadi jodoh kita gitu. Berarti harus cari pasangan yang emang bisa Suportif. nerima dari awal apa pasangannya kerjanya apa gitu. Iya makanya. Tanyain bang, dia punya beban hidup gak sih? Film Pabrik Gula akan tayang Lebaran 2025 di bioskop kesayangan kalian. Yuk lanjut nonton lagi. Beh. Yang kalian lihat di layar kaca itu. Kayaknya kalau kita, kayak gue ya, kalau gue nggak punya beban hidup, kayak gue nggak akan di sini sih. Iya. Bener nggak? Kalau kita nggak punya beban hidup, kita nggak mungkin acting sedih dapet, acting apa dapet. Itu tuh sebenarnya beban yang kita salurkan lewat acting ya. Agak pelampiasan gitu loh lewat acting gitu. Ada kejadian aneh nggak sih selama syuting? Ketempelan sih gue, ketempelan sampai sakit, sampai ngeliut badan gue. Dan ternyata Erika tuh ketempelan sama Ular katanya. Mungkin bisa dibilang siluman kali ya? Siluman ular. Serem Jadi banget. badannya selama diobatin dokter pengennya tengkurap, terus gini tengkurapnya guys. Itu pertama kali sih. Seru. Apa ya kejadian paling aneh? Di lokasi syuting. Nggak ada Ersya mah, dia anak harus Tuhan. ada juga sih, kan experience-nya nggak harus ada kan. Sebenarnya lebih ke ini sih, di hari terakhir banget syuting, Oh iya. asisten gue ketempelan. Iya. Kirain masuk angin guys. Kirain masuk angin. Dipijitin? Tiba-tiba muntah-muntah, nggak berhenti-berhenti, dipijitin, Marah-marah. juga malah marah-marah teriak-teriak kayak apa ya dia teriak-teriak apa ya? Nggak tahu, pokoknya dia nyebut-nyebut teriak-teriak. gitu. Kayak, Iya. Astagfirullahaladzim, kenapa kayak gini? Sakit! Iya, kayak gitu-gitu, mau dibawa ke rumah sakit nggak mau. Sampai akhirnya harus digotong. Iya. Digotong pun masih gitu. Oh, ada penampakan bro. Oh iya. Itu gimana cara nunjukinnya ya udah lah ya. Iya. Adalah pokoknya penampakan. Pokoknya ada penampakan, tiba-tiba jadi Astrada kita tuh lagi megang iPad begini nih. Lagi nge-briefing kita. Terus ada di satu foto ini, di belakang dia persis tuh ada tangan gini. Jadi sebenarnya posisinya kalau di foto kelihatannya tangannya Astrada kita gini, padahal gini. tangan aslinya di gini. Di sini. Jadi di sini nggak tahu tangan siapa. Itu kejadian aneh. Iya, itu menurut gue paling aneh sih. Itu paling gitu. Gimana cara kalian berterima kasih pada diri sendiri? Deep banget nih pertanyaannya. Lu sering terima kasih sama diri lu sendiri? Gue jarang banget lagi. Enggak dong, tapi kan bentuknya nggak harus thank you ya, tapi lebih kayak kalau gue tuh lebih dari gue makan enak, gue jajan, Self-reward. apa self reward ya bener. Kayak misal sesekali gue pengen beli tas bagus, Oke. gue pengen beli. Kalau gue tenis, gue beli raket tenis tuh, itu cara gue berterima kasih kayak
makasih ya udah mau syuting capek-capek nih rewardnya gue bisa main tenis gitu. Gue lebih ke party tiap hari sih, party. Makasih ya udah capek syuting-syuting, yuk party yuk, kuat yuk, ayo gitu. Film baru Duo R kali ini meranin apa kak? Gitu. Duo R nggak tuh? Baru banget. Kayak duo racun gitu ya? Duo R-nya karakternya beda banget lagi. Beda banget. Kalau gue di sini memerankan sebagai Endah. Yang gimana tuh? Nah, dia ini buruh pabrik. Sebenarnya kita berdua buruh pabrik. Buruh pabrik. Iya, kalau gue berperan sebagai Naning, karakternya kalau Endah mungkin sama dia mah karakternya di situ juga misterius, susah ditebak gitu loh. Emang udah melekat sebenarnya di diri dia. Jadi acting kayak nggak acting gitu. Terus dia tuh kayak parnoan gitu loh, anxiety juga anaknya, kayak apa-apa nyalahin diri sendiri gitu kan. Sampai ya pemain-pemain yang lainnya nih, kalau misalnya dia ketawa gitu aja. Ya ampun Endah ketawa ya Allah, alhamdulillah. Enggak, mereka sampai kayak, weh ini Ersha nih, bukan Endah, bukan Endah. Ersha nih, ya ampun, seneng banget akhirnya ketawa, gara-gara gitu tuh. Kalau Endah, saking seriusnya. kita bingung. Gitu. Kalau Naning mah mirip-mirip lah. Naning icebreaker lah, dia Extrovert. Iya, extrovert. Paling centil, Paling sepadan dan centil, pengen paling kelihatan gitu. sama ya kayak asli. Ternyata diriku. Ternyata aku. Mending jarang berkabar atau mending jarang ketemuan? Aduh, mending jarang berkabar sih. Jarang ketemu. Kenapa nih? Karena kayak kalau nggak berkabar gimana? Kayak komunikasi kurang nggak sih? Soalnya gue kan gini, kalau misalnya seandainya nih gue punya cowok, terus gue sibuk syuting, ya itu kan udah pasti jarang ketemu. Tapi kan komunikasi tetap jalan. Lo bayangin lo syuting sebulan nih, lo nggak komunikasi gimana coba? Iya bener juga sih, bener juga. Gak harus cowok ya, harus di temen bisa. Iya. Bisa. Santai ya. Ya emang teman saya ini emang udah nggak sabar untuk 2025 punya pacar baru ya. Dia udah punya prinsip baru untuk move on. Aduh. Kalau gue emang anaknya lebih suka ketemu sih daripada chat-chatan mungkin ya. Jadi cuman kalau kondisinya kayak ya syuting itu mau nggak mau ya chat-chatan. Cuman chat-chatannya juga pasti nggak akan seintens kayak. Tapi iya lagi malas juga sih chattingan. Aduh gue bingung jadinya. Ikut. Si pernah megang HP kalau lagi di lokasi anjir. Paling cuman gini doang udah merem. Mending gaji UMR tapi kerjaannya nggak disukain, atau gaji di bawah UMR tapi kerjanya suka banget? Gue yang penting kerjaannya suka sih, kalau gue. Gue yang penting gaji gede sih. Realistis sih gue. Karena mau seenak. Tapi kan nggak gede, maksudnya UMR. Ya Besar maksud kecil kan. iya Tapi benar UMR sih. loh, UMR loh. Iya. Cuman kan Jogja kalau tapi kan kalau di bawah UMR kan berarti parah banget, Bro. Iya juga sih. Cuman Ya kan? gini loh, gue ngerasa kadang kalau misalnya kita kerja sebuah kerjaan yang kita nggak enjoy, satu hari tuh bisa berasa lama banget, ngerti nggak sih? Benar. Kayak setahun tuh bisa kayak, aduh kok tahun ini nggak kelar-kelar gitu loh. Nah, kalau pikiran gua, kerjaan yang gajinya dikit itu kayak lama juga. Lama banget ngumpulinnya, nabung itu lama gitu. Iya juga sih. Iya. Apa nggak harus ada yang pintar Iya. dapat kan? Enggak. Cuman gue lebih suka kerjaan yang enjoy. Iya, gitu. iya. Sesuai passion gitu. Mending akun IG hilang atau temen lu semuanya hianatin lu? Jangan lupa nonton Pabrik Gula Lebaran 2025 di bioskop kesayangan kalian atau di IMAX juga bisa loh. Ayo lanjut nonton lagi. Wah. Tuh ini susah banget lagi. Akun IG hilang atau teman-teman hianatin gue. Akun Instagramku adalah hidupku ya. Iya, masalahnya kerjaan kita kan dari situ juga ya. Gue Oh my god. Teman hilang tapi dapat teman baru nggak sih? itu gue setuju. Cari Itu teman gue- baru ya kan? Itu gue setuju. Kayak itu udah hal yang lumrah nggak sih kehilangan Iya, temen iya, di iya. zaman ini? Bener-bener. Tapi semuanya banget ya. Nggak apa-apa, gue masih ada keluarga. Iya, bener. Masih ada sosmed sih. Sebenarnya zaman sekarang tuh sosmed teman kita loh, Bro. Iya, maksudnya gampang juga nyari temen di sosmed. Iya, benar-benar. Iya, gue sama-sama kayak dia. Iya, kayaknya ya udah dia hianatin temen aja. Mending nggak bisa olahraga lagi atau nggak bisa makan enak lagi? Mampus. Apalagi gue suka banget olahraga, tapi gue suka makan enak, gimana ya?
Gue mendingan nggak bisa. Wah berat banget. Tapi lo olahraganya apa? Basket sih. Oh basket ya. Eh, Kayak gue mesti mending gak usah olahraga deh. Karena kehilangan makanan enak lo bayangin aja kayak gue tuh tipe orang yang kalau makanan enak gue nafsu makan. iya. Tapi kalau makanannya udah kayak hambar, Hambar. tuh pasti gue udah kayak gak habis. Sama deh gue, mendingan nggak bisa olahraga lagi. Udah mengurangi juga kok sekarang. Olahraga. Mending jadi model atau mending jadi aktor? Aktor. Ini gampang. Sama kan? Mending gak punya uang tapi banyak teman atau kaya raya tapi kesepian? Kayak raya kesepian. Gak, iya lagi gimana ya? Nggak mau. Lu banyak teman juga belum tentu lu dibantuin. Bener. Tapi gue tuh pernah ada di titik dimana gue nggak punya duit sama sekali, dan di situ teman-teman gue yang bayarin gue makan. Oh iya. Jadi kayak kan nggak dibilang teman-temannya bajir. Iya. Jadi menurut gue masih mending Banyak teman tapi banyak nggak ada temen tapi uang. nggak ada uang. Gue tetap sih banyak uang tapi nggak ada temen apa. Mending di PHP-in project atau di PHP-in pasangan? Mendingan mana? Mendingan mana? Mendingan di PHP-in pasangan lah. Project jangan nih. Iya lah. Jangan lah gila. Berat bos, Pasangan susah. bisa cari lagi. Keluar dari mulut dia sampai sekarang belum punya pasangan. Oh my god. Mending kerja di pabrik gula atau kerja di kantor toksik? Pabrik gula lah. Salah lagi jawabannya. Kata-kata hari ini, memaafkan orang itu bukan demi kebaikan orang yang bersalah kepada kamu, tapi demi diri kamu sendiri. Susah kalau emang lagi ngalamin. Gue lagi nggak ngalamin Langsung apa-apa. terinspirasi gitu. Oke, kata-kata hari ini. Banyak orang bilang katanya banyak ikan di laut. Buktinya teman aku sampai sekarang nggak nemu-nemu ikannya yang mana. Jangan gitu dong. Ini namanya promosi diri gua. Sekalian promo film. Sekalian promo film, promo gua juga nih. Ikan mana yang agamanya Kristen? Rajin ke gereja, rajin beribadah, sayang Tuhan, sayang orang tua. Harusnya gitu ya. Tapi ikan yang agamanya Kristen ada nggak di laut? Oke, cerita singkatnya. Setiap tahun pabrik gula itu pasti meng-hire buruh-buruh musiman untuk kerja di situ karena lagi musim penggilingan untuk produksi gula. Dan setelah itu udah tuh kita semua kerja di pabrik ini, tapi tiba-tiba ada teror-teror yang terjadi di pabrik dan di loji. Ya. Itu tiba-tiba Endah kebangun dengar ada suara orang, langkah orang keluar dari loji. Akhirnya diikutin, terus tiba-tiba besokannya lebih banyak lagi tragedi yang terjadi ya. Terornya jadi lebih banyak lagi. Bahkan sampai ada yang celaka, sampai ada yang meninggal. Iya. Secara mengenaskan. Gitu cerita singkatnya. Jangan lupa saksikan film Pabrik Gula Akan tayang nanti di Lebaran tahun 2025 dan bisa kalian saksikan di bioskop dan IMAX. Oh ya jangan lupa ya di klik, like, and Subscribe. Bye. Alright.